Berikan sorak-sorak yang bersuka cita karena Tuhan lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Yes Tuhan. Inilah yang kami renungkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami hadir hari ini. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. Kami hadir hari ini membawa kelemahan kami, membawa kekecewaan kami, membawa rasa sakit kami Tuhan. Kami hadir berharap dan ingin dipulihkan daripada-Mu Tuhan. Kami mau pulang bukan dengan kekuatan kami, tapi kami pulang dengan damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Amin. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu di sini. Amin. Firman Tuhan yang sudah hamba-Mu siapkan Tuhan, biarlah Engkau beracara di sana Tuhan. Sehingga kami mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Amin. Sehingga kami dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Tuhan. Yes. Kami percaya dengan kuasa daripada-Mu kami mampu melakukan segala perkara bersama-Mu Tuhan. Amin. Pada hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ingin diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, sama-sama katakan Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Iya, pakai nada ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat kanan kirinya pada bersukacita gak hari ini. Amin. Lihat kanan kirinya ada yang kipas-kipas ya. Ya ini aslinya 20, bisa dikecilin lagi sih sebenarnya. Kalau yang ada remotasi di belakang bisa dikecilin lagi supaya lebih dingin ya. Oke, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Yang bersukacita coba sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Masih sedikit ya. Memang minggu keempat itu ada yang sudah gajian, ada yang belum gajian. Ada yang gak gajian dan ada juga yang sudah gajian. Coba yang gajian katakan haleluya. Haleluya. Yang belum katakan puji Tuhan. Iya, memang seimbang ya yang belum dan yang sudah. Oke, puji Tuhan. Katakan kanan kiri kamu tidak sia-sia datang hari ini. Iya, oke. Biasanya kita belajar 12 ciri-ciri kenapa orang gagal. Tapi hari ini saya mau kita membahas tema Indonesia Merdeka, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sama-sama katakan merdeka. Merdeka. Siapa yang sudah dimerdekakan Tuhan hari ini? Iya. Puji Tuhan. Ya, kenapa presiden kita memberikan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menjadi tema 2022, yaitu kemerdekaan Indonesia, karena presiden berkata kita sudah pulih daripada COVID-19 dan bangkit akan menjadi lebih kuat. Yes. Ya, tetapi firman Tuhan berkata orang yang pulihnya lebih cepat, orang yang mengakui dan bertobat lebih cepat, maka dia akan bangkit menjadi yang lebih kuat. Katakan amin. Amin. Sekalipun kita jatuh di dalam percobaan, sekalipun kita jatuh di dalam masalah, tetapi ketika kita mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kita dan kita pulih lebih cepat, maka kebangkitan yang kita rasakan akan lebih kuat. Sama-sama katakan saya menjadi kuat. Saya mau jadi kuat. Katakan saya mau kuat. Saya mau kuat. Oke, next kita bahas sedikit di Yesaya 61 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang ada di belakang. Agar menyingkat waktu, kita tidak usah buka Alkitab, tapi yang sudah buka, yang sudah dapat dibaca dari Alkitab. Tapi yang belum masih mencari langsung aja lihat layar. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat
dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Oke, next. Sama-sama katakan amin. Amin. Pencet next. Ya. Oke. Nah, di Yesaya 61 tadi adalah nubuat Allah atau Allah menyatakan nubuatnya kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Ya, dia memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-umat Israel selama mereka tertawan di Babel selama 150 tahun. Jadi posisinya bangsa Israel belum bebas. Belum bebas, bangsa Israel belum bebas, masih dalam tawanan. Namun Tuhan sudah memberikan apa? Pengharapan dan penghiburan. Masuk akal gak? Sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena belum bebas. Ya kan, Tuhan bukan ada di sana, tetapi Tuhan yang mereka lihat tidak terlihat. Jadi hanya lewat Yesaya bilang, kita akan dibebaskan. Kita akan mendapatkan upah yang tepat. Coba next, balik lagi ke atas. Saya tertarik dengan ini ya. Di sini dikatakan, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Katakan kepunyaan saya. Kepunyaan Orang saya. yang akan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan akan berkata apa? Mendapat warisan 2 kali lipat. Orang yang bertahan diludahi, orang yang bertahan mendapat malu dari sekitar, orang yang bertahan mencucurkan air matanya, kata Tuhan apa? Engkau akan mendapat warisan. Ketika apa? Ketika engkau setia. Amin. Karena apa? Di sini dikatakan di mana? Di negerimu. Bukan di negeri orang lain, tetapi di negerimu. Artinya kalau bangsa Israel tetap setia, tetap bertahan. Ketika kita mengikut Tuhan dalam gereja kita, engkau yang bertahan di GBI Viva Belimbing, firman Tuhan berkata, kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat. Amin. Orang yang bertahan menahan malunya, orang yang bertahan mencucurkan air matanya, dia akan mendapatkan warisan 2 kali lipat. Amin. Katakan kanan kiri, kamu mau dapat atau enggak? Kamu dapat atau enggak? Bilang lagi, kalau mau dapat kamu harus bertahan. Ya kan? Nah, firman Tuhan lagi ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Nah, di sini ada 2 hal yang mesti kita lihat bahwa apa? Tuhan mencintai. Lagi dikatakan, aku akan memberimu upah dengan tepat. Upah dengan tepat ini berarti sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Ketika di bumi engkau hanya asik tidak mengejar hal-hal duniawi. Kau hanya asik mengejar kekayaan. Di bumi ini engkau hanya asik mengejar hal-hal yang sementara. Maka upah yang Tuhan berikan hanya sementara. Tetapi ketika engkau sibuk untuk mengejar kehadiran Tuhan, ketika engkau sibuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan sesuai dengan yang kita kerjakan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu.
Amin. Dan dia akan mengikat perjanjian abadi antara siapa? Tuhan dan saya. Katakan Tuhan dan saya. Tuhan dan saya. Oke, next. Nah, dalam bahasa Ibrani, arti kuat tadi bangkit lebih kuat. Arti kuat dalam bahasa Ibrani saya menemukan yaitu alona. Dan alona ini mempunyai banyak arti. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, dia teguh. Yang ketiga, Bertahan. dan keempat, berjuang. Berjuang. Orang yang kuat, dia pasti mandiri. Amin. Mandiri dalam arti di sini bukan tidak mengandalkan Tuhan, bukan. Tetapi mandiri yang artinya adalah dewasa. Orang yang mandiri di sini berarti dewasa. Orang dewasa pasti kuat. Orang yang dewasa pasti teguh. Orang yang dewasa pasti Bertahan. Kalau anak kecil, ya, siapa yang sering menemukan anak kecil kalau sudah bosan, dia pasti tinggalkan. Apalagi kalau ada hal-hal yang lebih menarik, pasti dia tinggalkan. Dan mungkin ada beberapa orang yang dipanggil anaknya nggak nyaut karena udah asik main game, main handphone atau main sama teman-temannya. Ya kan, makanya waktu zamannya saya tuh, kalau saya main bola lagi asik, mau dipanggil berapa kali juga, itu nggak akan saya tinggalin karena itu sudah asik. Karena anak-anak akan nyaman kepada tempat yang dia nyamani. Kalau sudah bosan dia ditinggalin. Artinya apa? Orang yang dewasa dia akan bertahan sampai akhir. Katakan kanan kiri, kamu dewasa atau enggak? Ya. Amin. Orang yang kuat dia akan berjuang. Tahu Chris John Bapak Ibu? Anak-anak muda tahu Chris John? Tahu. Tahu ya. Chris John adalah Petinju. bukan koki. Bukan. Tapi Petinju. Ya, dia berantem di ring melawan musuhnya. Dia pukul sampai dia juga mungkin capek, mungkin dia lelah. Tapi ketika dia bertanding, dia akan apa? Berjuang. Dia bertahan, dia berjuang. Sekalipun dia kalah, mungkin dia harus KO ataupun harus rondenya yang sudah berhenti. Tapi dia harus berjuang sampai akhir. Dalam pertandingan, kita nggak bisa berhenti. Aduh, stop dulu, capek. Mungkin kalau pertandingan yang main-main bisa. Kalau saya main bola sama teman-teman, aduh istirahat dulu 15 menit bisa. Tapi kalau sudah ada di pertandingan yang resmi, gak bisa. Kita harus bertanding atau digantikan. Dalam kehidupan iman Kristen kita, ada dua pilihan. Engkau digantikan ataupun engkau yang bertahan. Pilih salah satu. Ketika engkau mau tidak pernah digantikan, engkau harus bertahan dan berjuang. Amin. Sakit, bertahan. Sakit, bertahan. Amin. Saya melihat Erik ini di belakang sini, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ya. Tuhan sudah sembuhkan. Dia langsung datang ke gereja. Dia belum dibesuk Bapak Ibu, tapi dia datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena dia tahu apa? Dia tahu kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Kita Bapak Ibu, kita tahu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Jangan pernah melalaikan ibadah kita. Katakan kanan kiri, ayo datang ibadah minggu depan. Ayo datang ibadah. Ya. Katakan kanan kiri, ayo bertahan. Ayo bertahan. Amin. Amin. Orang yang dewasa akan bertahan sampai akhir. Amin. Oke, next. Lalu apa? Kita belajar dari kisah Yusuf, salah satu tokoh di Alkitab yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Banyak, ada Daud, ada banyak hal, banyak tokoh-tokoh. Tapi saya tertarik dengan tokoh Yusuf, kisah Yusuf ini. Tuhan punya rencana sama dia. Ada dua mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Yang pertama adalah berkas gandum Yusuf tegak. Lalu berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Dan mimpi kedua yang Tuhan berikan kepada Yusuf, matahari, bulan dan 11 bintang yang menyembah Yusuf sujud datang menyembah Yusuf. Ini ada dua mimpi yang Tuhan berikan. Dan Yusuf imani ini. Yusuf percaya ini. Namun ketika dia cerita kepada orang yang tidak sevisi dengan dia. Ketika kita cerita kepada orang yang tidak mau berjalan dengan kita. Dia mengalami kegagalan. Yang pertama apa?
Iblis mencoba menggagalkan lewat dari saudara-saudara yang memusuhi Yusuf. Ya. Lalu iblis mencoba menggagalkan dengan cara apa? Yusuf harus dijual. Ya. Yusuf terjual kepada ya. Yang ketiga, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Lalu yang keempat, dia di penjara. Iblis terus mencobai, iblis terus memberikan kegagalan-kegagalan bertubi-tubi. Namun Yusuf tidak pernah mengambil pusing. Dia datang kepada Tuhan, dia berkata, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Dalam masalahnya Yusuf berkata, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ketika Yusuf di penjara dia mengatakan melayani. Mari sama-sama katakan amin. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu, katai, janjimu kan tetap ku pegang teguh. Yusuf mengatakan sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ketika Yusuf dimusuhi, ketika Yusuf dijual, difitnah, bahkan dipenjarakan, dia tetap bilang janjimu kan tetap. Amin. Rencana Tuhan tetaplah rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ketika Yusuf juga tidak bisa digoyahkan, dia sudah teruji dan Tuhan mengangkat dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita belajar dari kisah Yusuf. Saya mau katakan teman-teman, anak-anak muda, bahkan bapak ibu yang ada di tempat ini, jangan pernah menceritakan visimu kepada orang-orang yang tidak sevisi denganmu. Untuk mengurangi apa? Mengurangi hal-hal ini. Tetapi ketika engkau sudah menceritakan dan orang lain mencoba menggagalkannya, jangan pernah berhenti. Katakan kanan kiri, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Amin. Oke, next yang ketiga. Kemerdekaan sejati tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan terus menerus. Yusuf tidak percaya satu kali. Ketika dia dimusuhi, dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Lalu apa? Dijual, dia tetap percaya. Difitnah, dia tetap percaya. Lalu apa? Dipenjarakan pun dia tetap percaya. Sehingga apa? Kemerdekaan sejati dalam hidupnya tetap bersama Yusuf. Amin. Bapak Ibu sudah dimerdekakan? Amin. Sudah dimerdekakan? Amin. Kalau kita sudah memerdekakan, Tuhan sudah memerdekakan kita, jangan kembali lagi kepada belenggu yang Tuhan sudah bebaskan. Amin. Tuhan sudah bebaskan kita dari rantai maut. Tuhan sudah bebaskan kita dari rantai yang membelenggu kita. Sudah dipatahkan semuanya. Tetapi ketika kita melihat ada yang lebih enak, kita rela dibelenggu. Kita rela dibudaki oleh iblis. Saya mau katakan kemerdekaan sejati tidak hanya bisa kita lakukan satu kali, atau dua kali, atau tiga kali, atau 100 kali. Tapi kemerdekaan sejati kita harus pertahankan terus menerus. Amin. 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 Setiap hari, setiap saat, dan setiap detik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Next. Orang yang dimerdekakan Tuhan, dia akan tetap dalam firman Tuhan. Kita buka dulu Yohanes 8 ayat 31. Yang ada Alkitab, buka Alkitabnya. Ya, yang tidak ada, mari simak baik-baik. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Oke, baik yang sudah katakan amin. Kita baca bersama-sama ayat 31. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Yang sudah katakan amin. Amin. Baca lagi. 1, 2, 3.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang yang dimerdekakan Tuhan adalah sudah menjadi murid Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan Tuhan adalah anak-anak Allah. Dan kita harus apa? Kita harus tetap dalam firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Jikalau kita adalah anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Saya. Kalau kita sudah tahu kita anak-anak Tuhan, tetaplah pegang firman Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Ikuti aja firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang belok, baru belok. Seperti kita ikutin GPS mau ke Bogor, mau ke Puncak, ya kan? Atau mau ke Bandung, atau mau camping, kita lihat GPS, kita terus ikutin kan? Iya. Gak mungkin kita GPS belok kiri, kita belok kanan, kan gak mungkin. Ya kan? Mengikut Tuhan juga. Ikuti aja apa kata firman Tuhan dan lakukan yang Tuhan firmankan. Amin. Amin. Next. Menghasilkan buah yang murni. Nah, di Yesaya 61 ayat 1 dikatakan di sini, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, kita harus menghasilkan buah yang murni. Amin. Tidak hanya berpegang pada firman Tuhan. Iya. Langkah kedua yang mesti kita lakukan apa? Menghasilkan buah. Setelah kita mengikut Tuhan, kita harus hasilkan buah. Dalam keluarga kita harus menghasilkan buah. Di dalam pekerjaan harus menghasilkan buah. Supaya apa? Firman itu tergenapi karena apa? Karena Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar duka cita, bukan kabar gak enak, bukan kabar yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan berkata, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Yang kepada orang yang sengsara, bahkan remuk hatinya, terus orang yang masih dalam tawanan. Nah, itu yang kita harus memerdekakan. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan buah. Oke, yang ketiga, yaitu cinta damai. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sederhana gak? Sederhana. Namun sulit ketika kita lakukan. Karena apa? Kalau kita masih berpegang pada kedagingan kita. Orang yang cinta damai, dia akan menghasilkan buah yang murni. Amin. Orang yang cinta damai, dia pasti mengikuti firman Tuhan. Orang yang cinta damai, dia akan dapat menyelamatkan orang. Oleh karena itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, itu apa? Next. Yang harus kita lakukan adalah anak Tuhan harus berdampak. Gak usah jauh-jauh dulu, yang pertama bagi apa? Keluarga dulu. Adik kakak, bapak mama, ya kan? Suami istri, atau opung, atau mertua, tulang nan boru, cici, koko, mertua, ya, menantu, semua harus berdampak. Katakan berdampak. Berdampak. Kalau orang tua kita atau keluarga besar kita belum mengenal Tuhan, lakukan cara ini, berdampak. Amin. Setelah dari keluarga kita harus apa? Berdampak bagi apa? Tetangga kita. Jangan tetangga kita baik, tapi ke keluarga tidak baik. Namun jangan ke keluarga baik, ke tetangga tidak. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus punya dampak 3 ini. Dan yang ketiga adalah bangsa dan negara. Kan firman Tuhan berkata apa? Beritakanlah firman
Tuhan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Orang-orang yang ketemu kita. Ketika kita masih punya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, beritakan. Dengan cara apa? Berdampak. Kita nggak perlu lagi cari-cari orang yang mau kita injili. Kalau kita sudah berdampak bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi bangsa dan negara kita, orang itu akan datang kepada kita nanya, kamu gereja di mana? Kamu siapa Tuhannya? Kamu agama apa? Tolong kenalkan saya dong. Saya merasa ini, saya merasa itu. Saya merasa kekecewaan. Kita doakan mereka. Dan ketika itu kita nggak perlu capek lagi seperti para pendahulu ya kan. Pemberita firman Tuhan ya yang ada di Indonesia, masuk dari tanah Batak, dari tanah Papua, semuanya dia harus mati. Ya, dia mati sampai mati menyampaikan firman Tuhan. Kita nggak perlu repot-repot lagi. Dengan cara apa? Berdampak. Orang yang berdampak maka akan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Orang yang berdampak bagi keluarga kita. Amin. Orang yang berdampak bagi tetangga. Amin. Orang itu akan mencari kita untuk menanyakan siapa Tuhanmu. Sehingga apa? Mereka mengikut kita. Ya. Seperti ada satu artis menyampaikan konser mungkin di Kalimantan, mungkin di Sulawesi, ya kan? Dan orang-orang yang di Jakarta ada 50% yang ngefans sama dia. Dan ketika mendapatkan berita, wih ada konser nih, konser Isyana, tahu Isyana gak? Oke, kalau nggak tahu Chrisye. Tahu ya. Jadi kalangan-kalangan ke atas mungkin tahunya Chrisye dan lain-lainnya ya, di Beatles dan lain-lainnya itu. Kalau ada konser, ada konser di sini gratis, saya mau datang ah. Karena apa? Karena dampak dari artis tersebut. Dampak dari lagu-lagunya enak, lagi galau meneteskan air mata dengar lagu Chrisye kan. Dengar lagu Isyana mungkin ada nangis, itu karena dampaknya besar. Sehingga kemanapun artis itu pergi mungkin dia akan ikut. Karena dampak. Anak-anak Tuhan juga bisa seperti itu. Katakan kanan kiri kamu artisnya Tuhan. Kamu artisnya Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita sudah berdampak, maka keluarga kita yang belum mengenal kita, tetangga yang belum mengenal kita, orang yang bertemu dengan kita satu pekerjaan belum mengenal kita, ketika kita sudah berdampak, dia akan mengikut kita. Ya. Untuk jalan bersama Tuhan. Amin. 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 Oke, next. Lalu apa? Di zaman yang penuh teknologi yang pintar ini, nyalain mobil bisa dari handphone, ya, terus bisa video call juga yang ada dari Papua, dari luar negeri. Transfer juga bisa, tinggal nggak perlu lagi ke Indomaret, nggak perlu lagi ke bank, semua sudah ada dalam handphone. Baca Alkitab, ya kan? Terus lihat pacarnya lagi selingkuh di mana, bisa dari handphone. Ya kan? Kan ada tuh aplikasi yang sekarang kalau nggak salah yang Find Me atau apa gitu ya. Itu bisa. Itulah dia nggak percaya ternyata sama pacarnya. Dia pakai itu. Ya, dia saking nggak percaya dia pakai itu untuk tahu pacar gue kemana ini. Ya kan? Nah itu ada loh aplikasinya loh. Kita tahu dia ada di mana. Bagi dong. Padahal cuma di aplikasi kan. Iya kan di aplikasi kan. Nah suami istri yang gak percaya sama suami atau istrinya silakan belajar kepada Joel ya. Nanti dia kasih tahu ya. Oke. Artinya teknologi semakin canggih. Semakin pintar. Makanya disebutnya smartphone. Smartwatch. Tahu smartwatch? Jam pintar. Itu bisa tahu deteksi jantung kita berapa. Terus ada darah tinggi atau enggak. Tidurnya nyenyak atau enggak. Itu bisa dari handphone tuh. Nah teknologi semakin pintar. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menjadi bodoh. Ya sorry saya agak kasar memakai kata-kata ini. Tapi saya mau kasih tahu. Banyak anak-anak Tuhan yang bodoh menggunakan aplikasi. Sehingga apa? Melakukan judi online. Ya kan suami atau anak-anak muda lihat-lihat video porno. Istri-istri mungkin juga ada yang seperti itu. Atau judi lewat WhatsApp ya kan. Ya. Bahkan juga anak-anak Tuhan banyak kok yang kena tipu ya. Karena apa? Karena
Iya. Semua serba cepat. Sehingga apa? Kita anak-anak Tuhan jangan sampai tertinggal. Amin. Memberitakan firman Tuhan gak perlu jalan kaki 5 kilometer sampai ke hutan-hutan. Gak perlu. Sekarang tinggal lewat teknologi. Itu dapat menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Ya kan, ujung bumi. Live kita banyak. Ada yang dari Sumatera nonton juga. Dari Kalimantan, dari Papua. Taiwan juga ada. Bahkan kan di Taiwan. Pakistan. Itu hanya sekedar live. Cepat gak? Cepat. Jadi kita jangan lambat. Katakan kanan kiri, kamu masih lambat gak ikut doa? Ya? Oke? Amin? Amin. Gunakan handphone ini menjadi bijak. Amin. Gak usah sebar kabar-kabar buruk. Gak usah sebar kabar-kabar yang tidak enak didengar oleh orang lain. Lebih baik kita menyebarkan firman Tuhan. Apalagi potongan-potongan video dari gembala, itu aja sebarkan. Firman Tuhan yang sering disebarkan oleh gembala, itu aja yang dibuat status. Cukup. Atau foto anak kita yang lagi wisuda, itu aja. Kebahagiaan-kebahagiaan. Amin. Amin. Jangan share kesedihan kita kepada orang lain. Karena belum tentu orang itu peduli dengan kita. Belum tentu Katakan sedih. kanan kiri, saya peduli kok sama kamu. Saya peduli kok Oke. sama kamu. Jadi di dalam hidup ini, ya, di 2022 kita harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin. Pulihkan dirimu seperti Yusuf, dia menyucikan terus dirinya. Dia memohon terus, ampun Tuhan, apa yang salah dalam hidup saya sehingga saya jatuh sampai terdalam. Tetapi ketika dia sudah pulih, dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan dia bangkit lebih kuat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang pemain musik untuk bersiap. Saya undang WL Singer juga. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Di tahun 2022 ini engkau yang masih susah untuk pulih, saya mau katakan mari cepatlah pulih. Amin. Supaya engkau bangkit lebih kuat. Amin. Mungkin orang dunia bilang, aduh kalau pulih itu dari sakit hati kan ada caranya masing-masing. Iya. Tapi saya mau katakan ketika engkau datang kepada Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan. Amin. Ketika engkau tulus datang kepada Tuhan, mungkin orang itu masih bersama engkau yang menyakitimu. Tapi kalau engkau sudah pulih, orang itu pun akan pulih mengikuti engkau. Amin. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu supaya kita saling mengasihi. Supaya firman Tuhan juga hidup dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau denganku, biarlah manis kau denganku.